Selamat siang, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara calon-calon penghuni surga. Karena kita sama-sama orang percaya dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Di situ Tuhan Yesus berfirman bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku di surga adalah pengusahanya. Jika ranting itu tidak berbuah, maka akan dipatahkan, akan dibakar oleh Bapa. Tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang lebih baik. Nah, di situ Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa Dia adalah pokok anggur. Pokok di sebuah pohon adalah batang utama. Pohonnya itu adalah pokok anggur. Dan ranting atau carang di dalam firman itu diibaratkan adalah kita semua sebagai anak Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi pokok dan kita menjadi rantingnya, maka ranting itu juga harus menghasilkan buah yang baik karena pokoknya sudah baik. Pokok anggur yang benar itu anggur yang baik, maka harus menghasilkan buah yang baik di dalam cabang-cabangnya. Jika tidak bisa menghasilkan buah, maka akan dipotong cabang itu atau ranting itu. Jika ranting itu menghasilkan buah, maka akan dibersihkan supaya buah itu bisa menjadi baik. Definisi dari firman itu adalah Tuhan Yesus adalah pokok. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran. Dan kita sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa menghasilkan buah. Apa itu buahnya? Kalau Tuhan Yesus menjadi pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus adalah kebenaran, maka kita harus bisa menghasilkan buah kebenaran juga. Kita harus bisa membuat keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita menjadi pasangan atau anak-anak yang benar. Menjadi anak-anak atau keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup selalu melakukan firman Tuhan. Itulah adalah kebenaran. Selanjutnya kita bisa menjadikan sekeliling kita menjadi orang-orang yang benar juga. Orang-orang yang diselamatkan. Semakin meluas sehingga kita menghasilkan buah kebenaran yang benar. Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering banyak kasus ini ya, menjadikan anak-anaknya itu supaya menjadi pengusaha yang sangat sukses atau masa depannya menjadi cerah. Mereka terus ditekan dengan suatu program yang ketat. Hari Senin les ini, hari Selasa les ini, terus ketat supaya nanti ketika dia besar dia sudah menguasai semua. Mereka disekolahkan menjadi sekolah yang sangat favorit. Kuliah di sekolah yang favorit supaya nanti kalau lulus bisa menjadi pengusaha atau bisa bekerja dengan baik. Satu hal, apakah mereka sudah memberikan pelajaran tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya? Apakah anak-anaknya ketika dia bersekolah atau kuliah di suatu kuliah favorit, dia juga sudah mengerti benar-benar tentang firman Tuhan? Harusnya bekali dulu mereka dengan firman Tuhan. Jadikan yakin dulu bahwa
Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita promosikan ke sekolah-sekolah dunia. Saya katakan sekolah-sekolah favorit itu sekolah-sekolah dunia. Tapi banyak sekali anak-anak hamba Tuhan yang sekolahkan ke sekolah favorit, tidak disekolahkan ke teologia. Padahal tugas-tugas hamba Tuhan atau tugas-tugas kita itu menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang nantinya bisa memuridkan orang, anak-anak yang mengerti firman Tuhan, anak-anak yang bisa memberitakan kabar sukacita. Jika kita ingin berbuah, buah kebenaran, ajarkan dulu terutama keluarga kita kebenaran dulu. Firman Tuhan benar-benar mereka renungkan, firman Tuhan benar-benar mereka lakukan, itulah kita bisa menghasilkan buah. Tapi jarang sekali anak pendeta menjadi pendeta sekarang. Anak pendeta menjadi dokter, anak pendeta menjadi pejabat, anak pendeta menjadi dewan. Jarang anak pendeta menjadi pendeta. Padahal di firman Tuhan sudah jelas bahwa hidup kita itu adalah sarana untuk mencucikan roh kita, yang nanti diangkat ke surga, yang nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga adalah roh kita. Tetapi sekarang banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mengejar dunia. Mereka lupa tugas yang sesungguhnya, bahwa kita diciptakan segambar dengan Kristus. Kalau Kristus itu di dunia untuk menyelamatkan manusia, kita pun sebagai rantingnya juga tugasnya sama. Kita juga harus bisa menyelamatkan manusia, supaya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.